365 Days merupakan film asal Polandia yang digarap dalam 3 bahasa, Polandia, Italia, dan Inggris. Film ini berkisah tentang seorang perempuan asal Warsawa yang dijebak oleh seorang pemimpin mafia selama setahun. Kisah ini dimulai dengan kematian seorang bos mafia asal Sisilia yang membuat sang pewaris, Massimo Torricelli, menyimpan dendam pada perempuan yang dilihatnya pada saat kejadian tragis itu berlangsung. 5 tahun kemudian, Massimo berhasil menemukan perempuan tersebut, bernama Laura, dan berusaha mengubahnya menjadi tawanan selama 365 hari. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gelar yuk filmnya. Film diawali dibuka di pinggir pantai kala itu Massimo dan ayahnya sedang melakukan pembicaraan serius dengan salah satu mitra kerja keluarga mereka. Di sisi lain Massimo melihat seorang wanita cantik yang tidak ia kenali sedang berada di pinggir pantai. Melihat itu ayahnya pun mendatangi Massimo dan menasehati Massimo untuk berhati-hati pada wanita. Lalu ayahnya berkata, wanita adalah surga bagi mata tetapi neraka bagi hati. Lalu tiba-tiba ayah Massimo terkena tembakan di dadanya dan langsung tewas. Sementara Massimo yang berada di depannya juga terkena tembakan, untung nyawanya masih dapat diselamatkan. Di masa kritisnya itu Massimo tiba-tiba membayangkan wanita yang ia lihat sebelumnya di pinggir pantai tadi. Good evening. In the future, we recommend a more heterogeneous. Please, could anyone tell? It's impossible. Refund and 10% interest. Singkat cerita 5 tahun kemudian di San Francisco Massimo sedang melakukan rapat dengan para petinggi suatu bank yang ia yakin akan bisa mengembalikan aset keluarganya. Aset Massimo sempat dirampas akibat suatu kasus. Massimo sangat kecewa karena bank tersebut gagal mengembalikan semua aset keluarganya dan hanya bisa mengembalikan 12% saja. Massimo kemudian mengancam akan menyebarkan aib para petinggi bank tersebut yang bukan tidak mungkin akan sangat berpengaruh pada harga saham bank tersebut. Massimo ingin bank tersebut mengembalikan semua uang yang sudah ia berikan ditambah bunga 10%. Kemudian mereka setuju dengan syarat Massimo ditempatkan di kota lain. Di Warsawa, Polandia sedang diadakan rapat para petinggi hotel untuk membicarakan suatu kasus yang membuat nama hotel mereka tercemar. Salah satu petinggi hotel yang bernama Laura menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena tidak becusnya manajer hotel dalam mengelola keamanan hotel, sehingga terjadi banyak kericuhan di hotel mereka. Kemudian Laura pun memberikan ide untuk bisa kembali menggaet para wisatawan agar kembali memilih hotel mereka dan juga meningkatkan minat terhadap hotel mereka. Direktur kota itu pun lalu menampung ide Laura dan akan mempertimbangkannya. Selesai rapat itu Laura pun langsung pulang ke rumahnya yang ia tinggali bersama dengan pacarnya yang bernama Martin. Di saat itu Laura sedang terangsang dan ingin berhubungan seksual dengan Martin, tapi Martin menolaknya karena ia memiliki tugas yang harus ia selesaikan. Akhirnya Laura pun hanya bisa menggunakan Bank Otoy untuk memenuhi hasratnya. Qualcuno si è preso il nostro. Scene pun berganti. Massimo sedang dalam perjalanan di pesawat untuk kembali ke Italia. Kemudian saat tiba di bandara, tak sengaja ia melihat seorang wanita yang selalu muncul dalam mimpinya. Wanita itu rupanya adalah Laura yang sedang berlibur dengan Martin. Agenda liburan itu sebenarnya adalah hal yang spesial untuk Laura karena dia sedang berulang tahun saat itu. Tapi Martin justru tidak bersikap romantis sama sekali padanya, bahkan Martin dengan egois meninggalkan Laura di kamarnya. Martin malah pergi seorang diri mendaki gunung. Padahal Laura sangat menginginkan indahnya kebersamaan. Laura pun kemudian marah kepada Martin dan mendorongnya masuk ke dalam kolam renang. Lalu Laura berjalan-jalan keliling kota untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia disekap dari belakang dan diculik. Saat siuman Laura terkejut karena ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan wajahnya. Rupanya Massimo lah yang menculik Laura.
Massimo menjelaskan bahwa Laura selalu ada dalam pikirannya dan Massimo berharap Laura mau mencintainya sama seperti Massimo sangat mencintai Laura. Laura tentu tidak mau karena ia baru mengenal Massimo. Massimo lalu memberikan 365 hari untuk membuat Laura mencintainya. Bila dalam 365 hari Laura tidak juga mencintainya, Massimo akan membebaskan Laura. Disappearing from his life. I won't do anything without your permission. You desire me, come to me yourself. I'm not used to tolerating disobedience. Fall in love with me. Keesokan harinya Massimo pun mengajak Laura untuk berbelanja semua kebutuhan Laura. Laura mengambil kesempatan itu untuk kabur dari Massimo dan kemudian melaporkan pada polisi, tapi rupanya polisi di kota itu sangat menghormati dan takut pada Massimo. Akhirnya Laura pun berhasil ditangkap kembali. Massimo kemudian membawa Laura ke lepas pantai untuk mendatangi salah satu klub malam miliknya. Sesampainya di sana Massimo bertemu dengan sepupunya dan membicarakan tentang bisnis, namun tiba-tiba Laura mengganggu pembicaraan mereka dengan menggoda sepupu Massimo melalui caranya memakan es krim. Kemudian mereka kembali ke hotel. Laura pun kembali mendatangi Massimo untuk kembali menggodanya, tapi hal itu sudah ditunggu oleh Massimo. Massimo lalu mengikat Laura di ranjang dan hendak bercocok tanam dengannya, tapi ia batalkan karena ia ingin mendapatkan cinta Laura seutuhnya. Massimo lalu melepaskan Laura dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi ke klub. Lagi-lagi Laura membuat ulah ia mengenakan pakaian yang sangat seksi sehingga lekuk tubuhnya nyaris telanjang. Tentunya Laura menjadi perhatian semua pria di sana. Kemudian seorang pria pun mendekati Laura dan hendak memperkosanya, tapi beruntungnya Massimo datang menolongnya dengan menodongkan pistol pada pria itu. Rupanya pria itu adalah salah satu anggota dari keluarga mafia yang memiliki kekuasaan sama besarnya dengan keluarga Massimo. Singkat cerita, Massimo pun bertemu dengan Mario yang merupakan penasehat keluarganya. Kemudian Mario menyuruh Massimo untuk meminta maaf kepada mereka atas peristiwa yang terjadi saat itu. Ia juga menyuruh untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia atau bahkan membunuhnya. Laura yang mendengar pembicaraan mereka pun berusaha melarikan diri, tapi upayanya justru gagal dan malah jatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo yang melihat Laura terjatuh pun langsung melompat dan menyelamatkan Laura. Malam harinya Massimo mengajak Laura ke pesta dansa. Tadinya tak diduga rupanya mantan dari Massimo datang di acara itu. Melihat Laura dengan Massimo, sang mantan kemudian mengancam akan membunuh Laura, karena telah merebut Massimo darinya. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Singkat cerita, Massimo lalu memutuskan untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia, karena ia tidak bisa menjamin keselamatan Laura. Saat sesampainya di Polandia, Laura baru menyadari bahwa ia kini sudah benar-benar jatuh cinta pada Massimo. Laura pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya yang bernama Olga. Olga pun menyuruh Laura untuk melupakan Massimo, karena saat ini dia sedang sibuk dengan hal lain. Kemudian Olga mengajak Laura ke klub malam untuk berpesta. Tanpa diduga-duga Martin, mantan kekasih Laura, rupanya juga berada di pesta itu. Kemudian Martin pun meminta maaf atas tindakan sebelumnya pada Laura. Tapi Laura sudah terlanjur kecewa dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Martin. Laura memilih untuk pulang. Martin terus mengikuti Laura hingga ke apartemennya. Tak disangka dan tak diduga rupanya Massimo sudah berada di apartemen Laura. Martin yang melihat itu pun langsung mundur dan pergi dari apartemen. Laura sangat kecewa dengan Massimo, dan ia langsung memarahinya, karena memulangkannya begitu saja. Padahal Laura sudah mulai suka pada Massimo.
Laura lalu curhat mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Massimo. Sepasang kekasih ini memang sedang kasmaran dan mereka melepas kerinduan, dan akhirnya, mereka wik-wik deh. Di pagi hari yang cerah Massimo melamar Laura dan Laura pun akhirnya menerima lamaran Massimo. Singkat cerita, Laura sudah berada kembali di Italia. Lalu Olga diminta untuk menyusulnya, karena Laura ingin menjadi pengiringnya saat di pesta pernikahan nanti. Kemudian Olga menemani Laura untuk mencoba gaun pernikahan. Scene berganti di sebuah pantai, di mana saat itu Laura memberitahu kepada Olga bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian Olga menguatkan Laura dan menyuruhnya untuk memberitahu Massimo tentang kehamilannya. Di perjalanan pulang Laura pun menelpon Massimo, dan akan memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Tapi saat mobil masuk ke dalam terowongan, Laura dibunuh oleh mantan kekasihnya. Massimo yang mengetahui hal itu, akhirnya hanya bisa pasrah pada kematian wanita yang ia cintai. Sungguh tragis, dan film pun berakhir.